Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RATV. Perkenalkan, saya Antono Basuki, founder di Allah. Silakan mengikuti channel ini untuk menjawab semua persoalan hidup Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi hari ini sesuai judulnya kita akan mengevaluasi, lalu selanjutnya setelah mengevaluasi memahamkan, setelah memahamkan mempraktekkan ilmu-ilmu yang apapun itu ilmunya akan bermanfaat kalau Bapak Ibu mulai mempraktekkan. Jadi saya langsung saja to the point ya Bapak Ibu ya. Karena apapun Bapak Ibu yang Bapak Ibu pelajari kan intinya adalah saat Bapak Ibu menghadapi suatu masalah kehidupan yang setiap hari kita hadapi, Bapak Ibu harus mampu dengan ilmu yang dipelajari itu untuk dipraktekkan. Jelas ya? Oke. Mungkin saya seperti biasa minta satu orang untuk diskusi ya. Mungkin dengan siapa? Bisa ya udah dengan Mbak Indira aja ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ya. Setiap orang suka tidak suka akan menjalani yang namanya kehidupan. Suka tidak suka. Nah, yang membuat menjadi permasalahan adalah, yang membuat jadi perbedaan adalah, ada orang yang menjalani kehidupan dengan tenang. Tapi ada pun orang yang menjalani kehidupan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ini kan pertanyaan saya kepada Indira. Sebenarnya tenang dan khawatir itu tuh ketetapan Allah atau pilihan kita sebagai manusia yang menjalani hidup. Pilihan kita, Pak. Oke, berarti kalau pilihan, artinya semua yang hadir di sini dimungkinkan untuk menjalani hidup itu dengan tenang. Dan kalau saya tanya pun kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, pasti Bapak Ibu pun ingin memilih hidup dalam kondisi yang tenang. Nah, tapi realitanya, kenyataannya, kadang-kadang orang itu menjalani hidup ada yang memang tenang, ada yang kadang-kadang juga khawatir. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah, bagaimana sih caranya kita menjalani suatu kehidupan dengan berbagai macam masalah yang di hadapan kita, tapi kita tetap bisa tenang. Kita tetap bisa yakin, bisa bahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Karena saya yakin cuma satu kok yang membuat Bapak Ibu tidak tenang itu cuma satu, yaitu apa? Permasalahan kehidupan, ujian-ujian kehidupan. Baik, sekarang Pak Indra seperti biasa saya mohon kita buka ya surat 31 ayat 34. Surat 31, 31 ayat 34. 34. Luqman 34. Ya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Baik, saya mau nanya ya ke Bu Indira lah ya. Allah berfirman bahwa tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat. Allah pun berfirman bahwa tidak ada yang tahu apa yang dikerjakannya besok. Bahkan mati pun kita pun tidak tahu. Saya mau nanya nih, pesan Allah di ayat ini tuh apa sih sebenarnya? Ya, nggak apa-apa. Atau silakanlah siapapun yang menjawab boleh karena kita sama-sama belajar. Pertanyaan saya tuh, apa sih pesan Allah? Kok Allah mengatakan bahwa hari kiamat kalian tidak tahu. Besok yang dikerjakan pun kalian juga nggak tahu. Besok mati dimanapun kalian nggak tahu. Sebenarnya apa sih yang mau Allah pesankan kepada kita lewat ayat ini? Silakan, Pak. Apa ya? Ya, nggak apa-apa. Kita diskusi aja. Sebenarnya kita tidak tahu apa-apa dan tidak bisa memaksa diri untuk menebak-nebak. Oke, kalau saya pakai bahasa sederhananya, berarti di dalam menjalani hidup tuh jangan sok tahu tentang masa depan. Oh ya, sok tahu, ya kan? sok tahu. Ya kan, simpelnya kan orang
Kenapa Allah berwanti-wanti? Sudahlah, pokoknya kiamat urusan saya. Kamu ke depan pun kamu tidak akan pernah tahu. Besok apa yang kamu kerjakan pun kamu tidak tahu. Artinya kan Allah membuat suatu tanda atau warning kepada kita, jangan sok tahu terhadap masa depan. Kan gitu kan? Ya. Sekarang saya kupas lebih dalam. Orang khawatir, orang bingung itu kenapa? Pak Indra, Bu Indira. Tahu. So tahu apa? Karena nggak tahu apa-apa, pengen tahu tentang sesuatu. Orang bingung, orang khawatir itu karena sok tahu terhadap masa depan kan? Nggak korelasi dengan ayat ini loh maksudnya. Oh ya. Ya nggak? Kan kita khawatir, kita bingung, kita takut itu. Karena kan kita berpikir tentang apa yang akan terjadi ke depan kan. Misalnya kita sakit. Aduh gimana kalau saya mati? Anak saya masih kecil. Misalnya kan kayak gitu kan? Atau misalnya saya punya suatu masalah. Aduh kapan nih masalah ini akan selesai? Padahal statement ayat yang tadi di 31 ayat 34 kan clear itu. Jangan sok tahu terhadap masa depan. Sehingga kalau saya balik, kalau orang yang selalu berpikir tentang masa depan, pasti hidupnya akan muncul suatu kekhawatiran, ketidakyakinan terhadap ketetapan-ketetapan yang Allah akan tetapkan nanti. Jadi pola Al-Quran ini sebenarnya harusnya Bapak Ibu itu menyadari, oh berarti langkah yang pertama itu adalah tugas kita jangan sok tahu tentang masa depan. Lalu apa? Ya jalani saat ini saja yang Bapak Ibu lakukan. Ngerti nggak ini? Jadi di surat 31-34 ini menegaskan kepada kita jangan sok tahu tentang masa depan. Jangan khawatir tentang masa depan. Sekarang pertanyaan saya, berarti ketika Allah memerintahkan sesuatu itu tentang kita jangan terlalu berpikir tentang masa depan, pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu yang harus kita lebih dalam pahami. Betul nggak Pak Indra itu? Jadi ketika Allah misalnya saya bilang, Pak Indra tolong jangan keluar rumah ya di luar hujan. Ketika saya mengatakan itu, pasti kan ada maksud yang saya tuh misalnya anggaplah misalnya saya tuh baik, orang baik, saya tuh memang supaya Pak Indra jangan keluar tuh biar tidak kehujanan, biar tidak sakit. Kan sebenarnya panjang korelasinya. Nah, sekarang Allah bilang, sudahlah, kamu jangan sok tahu tentang masa depan. Pokoknya kamu jalani hidup ini, pilihannya cuma dua. Di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Kalau di jalan yang lurus, apapun yang terjadi ke depan, insya Allah hasilnya pasti baik. Kalau di jalan yang sesat, pasti akan menjadi buruk. Dan itu untuk dirinya masing-masing. Kan begitu ya? Nah, kenapa? Oke, sekarang pertanyaan saya ke Bu Indira atau siapapun yang hadir di sini, silahkan jawab. Kenapa pertama Allah melarang kita untuk sok tahu terhadap masa depan. Selain misalnya ternyata kalau kita memikirkan masa depan kita pasti akan menjadi khawatir. Kenapa Allah kok melarang kita untuk sok tahu terhadap masa depan? Ini pasti ada sesuatu, ada hikmah di balik kejadian. Silakan. Bebas saja. Salah benar silakan. Karena percuma. Oke. Kenapa? Kok Allah menyuruh kita jangan sok tahu terhadap masa depan? Salah satunya tadi saya sudah kupas supaya manusia itu tidak khawatir. Karena manusia khawatir biasanya adalah berpikir tentang masa depan. Karena masa depan itu gaib. Ya kalau yang di jalan yang lurus, kalau yang sesat kan tetap pusing. Biar nggak, iya betul Bu. Maksudnya ada lagi satu hal yang Bapak Ibu harus mengerti. Kenapa Allah melarang kita untuk berpikir masa depan? Kalau rencana itu beda ya. Rencana namanya manusia silahkan berencana. Oh nanti saya akan begini, umur sekian itu silahkan saja. Tapi ketika kita mulai khawatir dengan sesuatu hal, khawatir dengan sesuatu masa depan itu misalnya kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini kan yang salah. Seakan-akan ketetapan Allah itu tidak pas sesuai dengan keinginan. Pertanyaan saya, kenapa kok Allah itu melarang kita untuk berpikir jauh terhadap masa depan? Bukan tidak berencana ya, awas ya, beda ya. Maksud saya tuh kenapa kok kita tidak boleh terlalu jauh untuk berpikir masa depan. Kalau rencana termasuk dalam ikhtiar silahkan saja. Tapi di situ
Sampai Allah kan statementnya hanya aku yang mengetahui hari kiamat. Apa yang kamu kerjakan besok pun kamu tidak tahu. Berarti kan ini kan suatu statement dari Allah yang harusnya kita tuh secepatnya menyadari itu. Oke, jawabannya di mana? Jawabannya di surat 7 ayat 20. Silakan. Surat 7 ayat 20. 20. Ya. Oke, Al-A'raf ayat 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat. Stop dulu. Setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Mereka itu siapa, Pak Indra? Kita, manusia. Oke, jadi setan akan membisikkan pikiran jahat. Sistemnya setan membisikkan pikiran jahat dengan apa? Lanjut di situ. Agar kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Terus? Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat dan kamu tidak kekal nanti hidup di surganya Allah. Berarti setan itu membisikkan apa kepada Nabi Adam dan Siti Hawa? Supaya makan ini kan, buah itu ya? Membisikkan masa depan. Oh iya. Ya kan? Ya. Benar nggak? Tidak menjadi. Ya. Ya kan? Kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon huldi? Karena kalau kamu makan pohon huldi itu, nanti kamu akan masuk, kalau saya balik ya ayatnya, nanti kamu akan masuk golongan malaikat dan kamu kekal di surga. Berarti kan setan membisikkan angan-angan ke depan kan, Pak Indra? Ya, ya. Oke, jadi saya ulang, berarti pertanyaan saya sesuai ayat yang tadi 31-34. Jadi kenapa Allah melarang kita untuk berpikir jauh tentang masa depan, Pak Indra? Dengan ayat yang tadi? Agar tidak terpengaruh bisikan setan. Nah, agar tidak terpengaruh dengan bisikan setan. Kan musuh kita cuma setan aja. Dan bala tentaranya iblis dan bala tentaranya. Paham nggak ini Pak Indra maksudnya? Ya, ya. Jadi dalam setiap ayat-ayat Al-Quran, harusnya Bapak Ibu tuh jeli. Oh, Allah melarang kita berpikir masa depan. Tapi kalau berencana, ya silakan berencana. Tapi dari awal rencana itu Bapak Ibu sudah mengerti bahwa hati Bapak Ibu harus berserah diri. Artinya berserah diri itu, ya pokoknya apapun hasilnya, yang penting saya di jalan yang lurus, pasti hasilnya baik. Mau sesuai, mau tidak sesuai, itu sudah dikunci. Supaya apa? Supaya iblis dan setan tidak bisa membisikkan kekhawatiran. Kan musuh utama itu kan cuma setan. Dan setan kerjanya adalah selalu membisikkan angan-angan, selalu membisikkan kebohongan, selalu membisikkan kekhawatiran, seakan-akan kalau keinginannya tidak terwujud nanti tidak baik. Kan begitu kan? Ya. Yang intinya adalah biar Bapak Ibu ujung-ujungnya tidak yakin kepada Allah. Simpel deh Pak Indra misalnya ya. Di Al-Baqarah ayat terakhir kan jelas. Saya nggak usah buka ayatnya. Allah menguji sesuai dengan kemampuan hambanya. Simpel aja itu. Pertanyaan saya aja. Kalau orang kita semua yang hadir di sini megang ayat itu saja. Sesuai dengan kemampuan hambanya. Berarti logikanya ketika kita diberikan ujian oleh Allah pasti lurus. Kan gitu kan? Pasti tidak mungkin menyiksa kita. Misalnya ekstrimnya gitu ya. Simpelnya kan gitu. Pertanyaan saya, kalau kita yakin satu ayat aja itu. Harusnya pas menjalani satu permasalahan itu tenang atau pusing? Tenang, karena nggak akan melebihi kemampuan kita. Nah itu maksud saya. Tapi kenapa kenyataannya, kan gitu ya? Kenapa kenyataannya ketika orang diberikan suatu permasalahan, kok ayat itu kok seakan-akan jadi tidak ada gitu loh Pak. Kan orang, oke mungkin orang pusing, orang bingung itu kan tidak meyakini ayat tersebut. Kan itu aja sebenarnya. Satu ayat saja. Kita nggak usah jauh-jauh ya cerita. Kenapa kok ketika orang diuji, seakan-akan ayat yang Allah menguji sesuai dengan kemampuan hambanya itu kok jadi tidak ada? Gitu. Apa cirinya? Ya orang kenyataannya ketika diberikan masalah pusing, bingung, dan emosi. Berarti saya balik sama saja Bapak Ibu kan nggak yakin terhadap ayat itu. Kan sebenarnya seperti itu saja sebenarnya. Nah, kenapa kok seperti itu sebenarnya sikapnya? Karena memang kita digiring oleh setan. Supaya Bapak Ibu tuh benar-benar, oh iya ya, memang setan itu pekerjaannya selalu membisikkan kekhawatiran lewat pemahaman tentang masa depan. Akhirnya manusia tuh mereka-reka, menebak-nebak.
nanti kalau saya sakit, gimana? Kan saya mati. Nanti uangnya dari mana? Nanti kalau saya masih hutang terus mati bagaimana? Kan itu sebenarnya bisikan-bisikan yang sebenarnya pertanyaan saya, Pak Indra, ada manfaatnya nggak sih, Bapak Ibu? Berpikir tentang hal itu? Tidak bikin khawatir aja ya. Iya, artinya kan tidak lebih baik sekarang kalau Bapak Ibu ingin menjalani ujian dengan benar, ya cuma sikap Bapak Ibu aja perbaiki. Saya ridho, ikhlas, jalan. Gitu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan ini, kalau Bapak Ibu mengerti ya tentang pemahaman hidup, ketika Al-Quran berbicara A, B, C, D, cukup Bapak Ibu pahami, lalu jalankan, ikuti saja sudah. Gitu loh. Kenapa? Al-Quran itu berbicara tentang masa lalu, masa saat ini, dan masa depan. Karena Bapak Ibu tidak mengerti masa depan, ya sudah ikuti saja aturannya menurut Al-Quran. Seperti kita dulu waktu kecil lah. Apakah kita ngerti nanti saya nanti SD, SMP, SMA di mana, kuliah di mana, terus mati di mana, terus saya nanti tinggal di kota mana? Kan kita nggak mengerti semua ini. Gitu loh. Paham ini? Pak Indra dan yang lain? Oke, ada pertanyaan? Ada yang ngacung ini, Pak Budi? Mau ada yang ditanyakan, Pak Budi? Oh, mungkin kepencet atau gimana. Tapi mengerti ya poinnya ya? Ya. Jadi, inti yang harus kita pahami bersama adalah bagaimana sekarang supaya pola berpikir kita itu tidak terlalu jauh. Karena kalau sudah masuk angan-angan, sudah masuk bisikan, repot nanti Bapak dan Ibunya. Mengerti ya? Oke. Lalu hal yang kedua. Kebanyakan orang adalah biasanya takut terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Betul nggak Pak Indra? Misalnya, saya dikasih sakit. Terus misalnya sakit ini nggak kunjung sembuh misalnya ya. Kan akhirnya ketika sakit kita tidak sembuh-sembuh, kan kita berpikirnya, aduh kok Allah kayaknya belum nolong saya. Kan begitu ya Pak Indra ya? Oh kayaknya Ya, betul. mungkin dan lain-lain. Pertanyaan saya, hal-hal yang seperti itu wajar nggak selama ini? Selama ini, jujur aja biasanya. Kok Allah belum nolong masalah saya, kok sakit saya belum sembuh-sembuh, kok hutang saya belum lunas. Selama ini Ya sih secara wajar, umum ya. aja. Wajar ya? Kita ya? Ya. Oh, jadi itu adalah realita yang harus kita hadapi. Ternyata jamaah pun selalu akan berpikirnya begitu. Aduh, nanti kan kalau saya begini, nanti begitu. Kan selalu begitu ya? Ya. Betul? Nah, kira-kira pertanyaan kedua, cara untuk menghilangkan rasa itu bagaimana? Ya. Cara untuk menghilangkan Kan orang kebanyakan kan begitu kan? Misalnya, aduh saya takut nilai ujian saya jelek, aduh saya takut lamaran kerja saya nggak diterima. Kan itu ada tuh kan, rasa itu kan selalu ada ya. Ya. Pertanyaan saya, langkah yang paling mudah untuk menghilangkan rasa seperti itu bagaimana? Langkah paling mudahnya. Coba. Apa ya? Ya, untuk menerima kan perlu juga, kadang-kadang ada orang yang mudah menerima, ada yang sulit menerima ya Pak. Ini langkah mudah, bagaimana menghilangkan. Kalau menerima kan langkah awal ketika menerima ujian. Tapi pas menjalani ujian, kadang-kadang, Ustadz masalah saya nggak selesai-selesai. Ustadz doa saya belum dikabulkan. Ustadz ini deadline. Kan ini yang real ya, Nah, pertanyaan saya, langkah real praktisnya, kita untuk mempraktekkan itu, untuk menghilangkan rasa itu bagaimana? Coba, saya ingin tahu. Ini kan kalau saya lihat, menurut saya Bapak Ibu udah jamaah-jamaah lama kan, ya terutama yang ngobrol lah. Tapi jamaah lama juga bukan lama dan tidaknya sih. Coba apa? Bagaimana cara praktis menghilangkan rasa bahwa ya udahlah, misalnya kan, aduh nanti saya kalau nggak sembuh gimana? Kalau saya berhenti kerja terus saya dapat uang dari mana? Ini kan banyak hal-hal orang yang terjebak dengan itu ya. Apa yang harus dilakukan? Selain langkahnya benar tadi Pak Rizal bilang yang menerima. Betul, tapi kadang-kadang orang tuh ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Gitu kan. Setelah menerima pun pas menjalani kadang-kadang galau lagi. Kan begitu. Saya bicara real aja gitu. Nggak usah dipikir. Ya, tapi kan kadang-kadang kan kita punya pikirannya Pak. Coba gimana? Jadi bukan bertolak belakang loh ini.
bagaimana antara keyakinan dan pikiran kita biar sama. Jadi nanti pas ada kejadian lagi tuh, Bapak dan Ibu ya, misalnya anggaplah kita berhenti kerja. Kan pasti kita berpikir nih, terus kalau berhenti kerja nanti bulanan dari mana misalnya. Kan gitu ya. Atau misalnya kalau anak nanti sekolah biayanya dari mana. Kan ini real-real saja, orang kan akan begitu. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana caranya supaya pola itu jangan terjebak terus di dalam pikiran kita. Kan ini jadi diulang-ulang gitu loh. Ayo. Ya secara ujung-ujungnya nanti ke ikhlas, ke apa. Itu 7 ilmu kan pasti hasil tolak ukur yang kita jalani. Maksudnya itu yang real saja Pak. Apa sih? Supaya kita itu di dalam menjalani itu ya sudah gitu loh. Misalnya gini. Kemarin ada jamaah curhat kepada saya. Ustadz tolong saya harus siapkan uang 45 juta. Ini pokoknya harus deadline. Kan gitu ya. Ini kan banyak nih orang nih kayak gini. Pokoknya besok anak saya harus bayar kuliah. Besok saya harus bayar rumah sakit. Ini nanti gimana kan? Ini timbul suatu kepanikan yang ujung-ujungnya seakan-akan Allah tuh nggak ada. Kan ekstrim kan kayak gitu. Ya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara menghilangkan itu semua? Nah, pasrah, betul. Menuju pasrah itu kan sulit kan Pak? Kebanyakan. Baik, saya akan bicara yang real saja ya, yang memang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari aja. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi-kondisi yang memang kita selalu menghadapi kondisi seperti itu? Yuk. Apa yang harus kita lakukan? Jalan betul. Ini ilmunya baru lagi Pak Eko. Kalau ilmunya sama saya nggak akan kupas lagi. Ya. Ayo langsung diskusi nggak apa-apa. Baik, kalau tidak ada yang bisa jawab, ya. Kalau tidak ada yang bisa jawab, saya jawab ya. Gini, misalnya saya langsung testimoni dari jamaah saya yang kemarin aja ya. Dia telepon saya, dia curhat kepada saya. Terus dia bilang, Ustadz hari Sabtu ya. Ya hari Sabtu. Dia itu bilang kepada saya harus menutup kewajiban saya 44 juta. Hari ini deadline-nya. Saya mau nanya, Pak Indra. Ini real ya, nanti Bapak Ibu praktekkan. Pertanyaan saya, si orang ini dengan kebingungannya harus memenuhi kewajibannya. Dengan kalau tidak dipenuhi konsekuensinya A, B, C, D. Kan begitu ya? Kan biasanya orang kan terkhawatirkan tuh gara-gara begitu kan. Sekarang pertanyaan saya, kita tidak ada kemampuan apapun. Uangnya pun dia tidak ada. Jawaban saya cuma simpel. Nah terus kalau nggak ada, saya bilang, tinggal sekarang Bapak lihat saja nanti. Kalau hari Sabtu kemarin nggak kebayar, apakah jadi kiamat buat diri Bapak? Apakah Bapak misalnya menjadi akan suatu terjerat dan lain-lain? Kita lihat saja. Toh kenyataannya memang tidak ada uang, kan begitu kan? Kecuali misalnya dia ada uang, dia menyembunyikan, itu beda ceritanya. Dia sudah ikhtiar jungkir balik kemana-mana, tapi memang Allah belum mengizinkan bahwa dia bisa membayar itu. Kan begitu harusnya. Jelas nggak nih Bapak Ibu? Pertanyaan saya, deadline itu dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Nah, oleh diri sendiri kan? Ya. Padahal di situ pun ada deadline Allah kan? Toh kalau Allah tidak mengizinkan, mau kita jungkir balik pun, tetap dia nggak akan punya uang untuk membayar itu kan? Nah, saya bilang ke dia, ya sudah, Bapak lihat saja nanti hasilnya. Toh Bapak juga tidak berniat untuk lari. Bapak tetap punya tanggung jawab. Makanya dia ingin membayar hari Sabtu itu kan dengan rasa tanggung jawab dia sebagai orang yang terhutang, kan begitu kan? Ya. Tapi ketika memang belum Allah izinkan, belum ada dan belum dapat. Lah kita mau khawatir nangis darah pun, ya nggak akan bisa, saya bilang. Sekarang Bapak, ya sudah. Yang penting Bapak sudah tahu, Allah sudah tahu, Bapak sudah maksimal, sudah ikhtiar. Dan kalau memang belum ada, belum dapat, ya sudah. Tinggal kita lihat. Apakah sesuai dengan kekhawatiran Bapak bahwa nanti orangnya akan begini, orangnya akan begitu. Kan begitu kan? Ternyata apa yang terjadi?
Saya update enggak tuh, biasa-biasa. Ya udah Pak, nanti kalau ada uangnya. Selesai. Berarti ketakutan yang selama ini apa dia yang dibisikkan? Setan membisikkan ketakutan saja, kan sebenarnya begitu. Jadi manusia itu kadang-kadang membuat deadline sendiri. Kadang-kadang memaksa Allah untuk segera menyelesaikan permasalahannya. Padahal dia lupa, Allah punya maksud apapun terhadap dibalik kejadian yang menimpa kita. Cuman karena kita tidak mengerti, seakan-akan kalau saya tidak membayar hari Sabtu kemarin, kiamat gitu loh. Ini kan yang salah Bapak dan Ibu. Padahal tetap pemegang keputusan itu semuanya dari Allah. Nah orang sering mengkhawatirkan, bukan artinya kita tidak bertanggung jawab ya. Karena saya cek, oh Bapak ini sudah ikhtiar, sudah maksimal, sudah kesana kesini, sudah mencari dan lain-lain. Nah kalau misalnya memang saat deadline-nya belum terbayar, ya mau apa lagi gitu loh. Toh Bapak Ibu mau nangis-nangis pun kejar, kalau Allah belum izinkan ya belum izinkan aja kan. Yang penting tetap di jalan Allah. Akhirnya ketika di cross check ya baik-baik aja orangnya, biasa aja kan. Nah terus selama ini dia khawatir terhadap sesuatu buat apa gitu loh. Kan lucu jadinya. Dan ini banyak terjadi saya yakin kepada Bapak Ibu di dalam menjalani hidup ini. Seakan-akan kalau saya nggak dikasih obat ini mati. Seakan-akan kalau saya nggak sempat membayar kewajiban ini, semua adalah disita dan lain-lain. Kan begitu kan yang terjadi kan? Ya. Padahal pertanyaan saya, tetap semua kejadian harus Allah yang mengizinkan kan? Lah terus kalau Allah belum mengizinkan, terus Bapak Ibu ingin maksa. Lah gimana ceritanya? Gitu. Nah, jadi pas saya update hari Sabtu waktu itu dia curhat kepada saya update tadi. Pak gimana? Ya mereka minta ini sih Ustadz, yang penting tanggung. Ya memang kan Bapak tanggung jawab. Nah terus hari Sabtu kemarin khawatir tuh ngapain dong? Kalau ujung-ujungnya hari Senin pun baik-baik saja gitu loh. Mengerti nggak Bapak Ibu ini? Jadi apa kesimpulannya? Ternyata memang setan membisikkan kekhawatiran kepada diri kita untuk terhadap masa depan nanti bagaimana. Dan itu real, semua orang akan begitu bisa terjadi. Jelas, Pak Indra? Bu Indira? Yes. Nah, silakan. Ada pertanyaan nggak? Bukan artinya kita tidak bertanggung jawab ya. Dia sudah berikhtiar maksimal. Tapi Allah belum mengizinkan. Nah, terus kita mau apa? Gitu loh. Karena kalau Bapak Ibu masih mengatakan seakan-akan kalau misalnya deadline-nya tidak membayar nanti bagaimana, kan sok tahu lagi tentang masa depan. Ya. Jadi kalau kesimpulannya bagaimana Pak Ustadz? Kesimpulan maksudnya langkah konkret tadi apa tuh? Nah, langkah konkretnya adalah jangan seakan-akan kalau misalnya kewajiban kita belum terpenuhi, terus nanti kita akan seperti dapat runtuh apa gitu, Ndra. Iya. Kan dia ketakutan banget kan? Saya bilang, nah saya bilang kita lihat aja Pak besoknya. Apakah Bapak dengan kekhawatiran ini seakan-akan nanti akan terjadi sesuai rasa takut Bapak dalam pikiran Bapak. Memang baru, dia ngajinya baru, tapi ya Ustaz, ternyata yang saya takutkan tuh kekhawatiran saya tuh toh nggak terjadi semuanya. Meskipun secara misalnya logikanya dia tetap di warning, ada yang somasi, kan itu memang wajar ya, namanya orang berhutang terus misalnya belum bayar, ya wajar kalau seperti itu. Tapi kan intinya ngapain mesti khawatir dengan itu? Terus keyakinan bahwa Allah menguji sesuai kemampuan, setelah kesulitan akan ada kemudahan tuh di mana ayat itu gitu loh. Maksud saya tetap niat kita kepada Allah bertanggung jawab karena memang hutang harus dibayar. Ya. Tapi kondisinya kalau kita belum mampu dan Allah belum mengizinkan, ya mau apa gitu loh. Tapi tetap kita memohon kepada Allah agar Allah mau membantu kita di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi orang banyak terjebak di situ sebenarnya. Akhirnya dia bilang, iya ya, ternyata ketakutan yang saya pikirkan itu ya nggak terjadi semuanya gitu loh Bapak Ibu. Kan tadi saya bilang, ternyata kalau kita sudah berpikirnya tentang ke depan, masa depan, nanti bagaimana, siap-siap iblis, setan akan memasukkan dalam pola berpikir kita. Bahwa nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begitu, kan itu. Makanya kita disuruh bertawakal, yaitu berserah diri terhadap apapun hasil yang kita dapatkan, dengan keyakinan pasti itu sudah yang terbaik dari Allah. Makanya Allah menyuruh kita fokusnya pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Karena hasil urusan Allah dan itu adalah masa depan. Pokoknya tugas kita di dalam menjalani ikhtiar itu di jalan yang lurus atau jalan yang sesat. Kalau jalan yang lurus ya pasrah, ikhlas, bertawakal, tetap dijalani. Itu saja sebenarnya. Paham Pak ini? Nah, jadi langkahnya
supaya kita tidak terjebak lagi dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini kita jalani, ya kita lihat aja. Oke, misalnya saya sakit, misalnya anggaplah sakit kanker, divonis dokter misalnya seminggu lagi mati. Ya kita lihat aja apakah seminggu itu mati atau enggak gitu loh. Mati, tapi mati sudah dalam keadaan yakin kepada Allah. Tidak mati berarti jadi pelajaran. Oh, berarti mati itu bukan karena sakit, tapi saatnya. Kan begitu kan? Kenapa kita takut terhadap sesuatu yang kita sendiri pun sebenarnya nggak tahu gitu loh. Kan orang khawatir itu kan mengkhawatirkan sesuatu yang kita tidak tahu. Iya. Nah ini banyak jamaah yang terkena di sini. Dan memang real itu. Kebanyakan orang kan begitu. Kayak misalnya ada orang cerita, Ustadz saya nggak kerja. Nanti kalau saya nggak kerja bagaimana? Nanti saya nggak makan dan lain-lain. Kan begitu kan? Ya. Baik, Ya. silakan dibuka surat 42 ayat 12. Saya ingin tanya. Surat 42 Ayat 12. ayat 12. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Lalu Bapak Ibu perhatikan statement Allah ya di ayat ini. Apa yang dipertegas di tengahnya apa? Allah bilang poin utamanya. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Oke, jadi Allah melapangkan dan membatasi. Berarti rezeki lancar dan tidak lancar itu karena kita tidak kerja atau karena memang Allah membatasi? Membatasi. Oke, berarti nggak ada hubungannya dengan keadaan kita dong, Bu, Pak? Mau kita kerja, mau kita nggak kerja, ekstrimnya. Kalau Allah melapangkan, rezekinya lancar nggak, Bu? Lancar. Ya sudah selesai. Kenapa Bapak Ibu seakan-akan khawatir? Tapi kan ini masa sulit, jualan sulit. Lah kata siapa? Toh kalau Allah melapangkan bisa saja kan? Di masa sulit pun ini, kalau Allah melapangkan rezeki kita, kan selesai harusnya. Ayo. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir terhadap keadaan? Tapi kita tidak takut, tidak khawatir kalau kita tidak meyakini ayat ini. Kata siapa mati gara-gara kita sakit? Kalau Allah mematikan ya mati, mau sehat pun mati. Gitu loh. Jadi keadaan itu yang mengatur tuh Allah, Bapak dan Ibu. Situasi keadaan itu yang mengatur Allah. Nah, tugas kita adalah sikap kita bersikap yang benar. Oke, misalnya saya sekarang nggak punya proyek, nggak punya order. Seakan-akan, kan sulit kan? Pertanyaan saya, tapi kalau Allah melapangkan, bisa nggak? Meskipun nggak punya proyek, tetap kita dapat rezekinya. Tetap dicukupi oleh Allah. Bisa saja, gitu loh. Nah, orang tuh selalu terjebak dengan pola berpikirnya sendiri. Mengerti, Bapak Ibu sekalian ini? Jadi, ayolah kita pakai ayat-ayat Al-Quran ini. Benar-benar menjadi pedoman hidup kita. Di dalam langkah-langkah menjalani kehidupan. Jangan terjebak lagi. Udahlah, gini aja saya bilang. Pikiran kita tuh pasti salah kok. Tapi ayat Al-Quran pasti benar. Berarti logikanya yang salah tuh ngikuti yang benar gitu loh. Jangan selalu membawa pikiran kita seakan-akan selalu pemikiran, ya kan dari dulu juga begini loh. Kata siapa? Kan kita sudah sepakatkan bahwa Al-Quran itu pedoman untuk menjalani kehidupan kan semua kan? Namanya pedoman itu. Berarti kita harus jalani saja. Kalau nanti pikiran bertabrakan dengan ayat-ayat Al-Quran, ya kalahkan pikiran kita gitu loh. Jadi kata siapa? Kalau misalnya dagangan kita sepi terus kita nggak dapat rezeki, kata siapa? Karena Al-Quran tidak bicara seperti itu. Al-Quran cuma bicara kalau Allah lapangkan ya lapang, kalau Allah sempitkan, berarti nggak ada urusan sama keadaan kita, Bapak dan Ibu. Nah ini yang harus ditanamkan ketika kita menjalani kehidupan. Berarti masalah itu ada yang berat nggak, Bapak dan Ibu sekalian? Enggak. Ada yang berat nggak? Ada, Pak. Saya Tidak. ulang, memang yang menyelesaikan masalah itu siapa? Allah. Nah, kalau Allah yang menyelesaikan, kenapa Bapak Ibu bilang berat? Karena Nah, rasa. karena kita seakan-akan yang mau menyelesaikan kan? Iya. Nah, iya kan itu aja. Padahal tadi saya bilang semua masalah itu tetap yang menyelesaikan Allah.
Nah kalau semua masalah yang tetap yang akan menyelesaikan Allah, kenapa kita merasa berat dengan masalah yang kita hadapi? Bapak Ibu merasa berat itu karena Bapak Ibu seakan-akan yang akan menyelesaikan kan? Nah ini maksudnya keyakinan-keyakinan ayat di dalam Al-Quran ini kita kupas, kita jalani Bapak Ibu. Akhirnya menjadi suatu suatu pola dan suatu keyakinan. Saya mau nanya, kalau kita nggak yakin kita bisa ikhtiar nggak? Enggak. Nggak bisa. Sekarang kenapa kalau Indra sakit ke dokter? Yakin dulu dokter bisa menyembuhkan, atau yang penting ke dokter dulu lah, sembuh nggak sembuh terserah. Biasanya kenapa ke dokter? Yakin. Yakin dulu. Sekarang orang ikhtiar kalau nggak yakin ngapain? Paham nggak Bapak Ibu ini sekalian? Paham. Jadi antara ikhtiar dan keyakinan itu berarti ikhtiar dulu atau yakin dulu? Yakin dulu. Oke, setuju ya? Sekarang pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu harus menerima masalah kehidupan? Karena yakin semua Karena pasti. yakin apa? Yakin kalau semua itu pasti akan bisa terselesaikan selama Ya sudah kita yakin. selesai, betul. Ya. Nah kalau seperti itu, pas menjalaninya ngeluh atau enggak harusnya? Harusnya enggak. Ya udah selesai. Makanya perlu keyakinan tuh di situ. Ngerti ya Bapak Ibu sekalian ini? Jadi kalau hidup dari awal sudah tidak yakin, mending nggak usah jalan dulu, percuma. Karena ibu akan diomong-ambing terus oleh iblis supaya Bapak Ibu tetap mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya pun itu tidak perlu dikhawatirkan. Jadi kebanyakan orang itu banyak yang salah di dalam menyingkapi Al-Quran dipegang, tapi tidak teraplikasikan gitu loh. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Baik, ada pertanyaan Pak Indra atau jemaah yang lain silakan. Atau saya mau nanya gini lah, saya mau nanya ya. Sebenarnya ikhtiar yang kita lakukan itu untuk apa sih Bapak dan Ibu? Kita punya masalah, misalnya sakit. Lalu kita ikhtiar ke dokter, ikhtiar beli herbal dan lain-lain. Sebenarnya ikhtiar yang kita lakukan itu untuk apa sih? Untuk memantaskan diri, menunjukkan usaha kita. Ya, usaha atau ikhtiar yang kita lakukan itu untuk apa sih Bapak Ibu? Selama ini untuk menyelesaikan masalah. Melangsungkan kehidupan. Untuk meningkatkan keyakinan kan? Oh. Lah Bapak Ibu berikhtiar itu tujuannya memang selama ini mau apa? Kan Allah buat suatu kejadian buat ujian. Allah buat ujian itu untuk apa? Tujuannya? Yakin. Meningkatkan keyakinan. Makanya Allah nyuruh kita ikhtiar kan. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum berdasarkan usaha kaum tersebut merubah apa yang pada dirinya mereka sendiri. Berarti ikhtiar yang kita lakukan kan untuk meningkatkan keyakinan. Lah kenapa Bapak Ibu ikhtiar jadi nggak yakin? Kan terbolak-balik ini. Berarti ketika Bapak Ibu ikhtiar tidak yakin, pasti dari awal salah tujuannya. Pasti tujuan Ibu hanya untuk menyelesaikan permasalahan. Nah kan Allah memberikan ujian itu untuk meningkatkan keyakinan. Jadi kenapa jadi Bapak Ibu fokusnya untuk menyelesaikan permasalahan? Karena kalau Bapak Ibu keyakinannya meningkat, masalah pasti terselesaikan. Oh, pasti di sini ada miskom lagi nih Bapak Ibu semua. Ini padahal kita sering ulang-ulang ya. Ustadz mau nanya, Mangga. kalau misalnya kita tadi kan yang meningkatkan keyakinan kita nih. Nah itu lebih baik ke arah keyakinan akan dibantu oleh Allah atau keyakinan ini adalah ujian atau apa? Dengan yakin apa nih berarti? Enggak, meningkatkan keyakinan kepada masalahnya atau kepada Allahnya? Kita ikhtiar itu. Pada Allah. Ya kepada Allah kan. Oh iya kan? Memang ada choice lain, ada pilihan lain. Ikhtiar yang kita lakukan itu kan untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah kan. Karena dari awal aturannya Allah menguji seseorang itu untuk meningkatkan keimanan, untuk Allah tahu siapa yang beriman, siapa yang dusta. Kan dasarnya gitu kan, Ra? Ya. Berarti semua ikhtiar yang kita lakukan itu kan tujuannya untuk meningkatkan keyakinan. Supaya kita ikhtiarnya yakin, makanya kita disuruh tawakal.
Tidak usah memikirkan hasil gitu kan, tapi ikhtiar maksimal dalam rangka meyakini ayat-ayat Allah. Makanya tadi saya bilang, kalau dari awal kita tidak yakin, kira-kira kedepannya ikhtiarnya benar atau salah? Dari awal sudah tidak yakin. Salah. Salah, pasti khawatir, pasti bingung, akan begitu nantinya, Bu. Padahal khawatir bingung pun Bapak Ibu tetap harus menjalankan ikhtiar kan? Ya. Gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi kenapa kita harus ikhtiar? Memang dengan jalan ikhtiar itu supaya keyakinan kita meningkat kepada Allah. Contoh kasus misalnya ya. Misalnya waktu dulu saya punya kejadian. Saya kan merasa, aduh masalah saya kok nggak selesai gitu kan. Terus akhirnya guru saya nyuruh praktekkan Al-Baqarah 153. Kan saya harus ikhtiar tuh, Ndra. Ya. Ketika itu terbukti, oh iya ya kalau saya menjalankan iman sabar sholat benar, masalah saya selesai. Kan itu terbukti ya. Saya tuh semakin yakin atau jadi kurang yakin? Semakin yakin. Itu maksudnya Bu. Jadi ikhtiar itu sebenarnya pertama meningkatkan keyakinan, caranya adalah membuktikan. Nah sekarang ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya sampaikan, setelah difahami, terus kan diikhtiarkan. Benar nggak sih kalau saya sabar itu bersama Allah gitu kan? Nah kalau terbukti semakin yakin nggak? Nah itu maksudnya. Terus pertanyaan saya kenapa Bapak Ibu tiap punya masalah pusing lagi? Padahal Allah bilang ujian sesuai kemampuan. Kok Bapak Ibu nggak yakin terus kenapa ini? Berarti pasti dari awal cara berpikirnya sudah salah. Ketika diberikan suatu permasalahan, berpikirnya adalah bagaimana supaya masalah saya selesai. Bukan bagaimana dengan masalah ini keyakinan saya meningkat kepada Allah. Kan begitu harusnya. Makanya coba di surat 65 ayat 3. Pak Indra silahkan dibuka Pak. Sebentar. 65 ayat 3. 65 At-Talaq ayat 3. Ya. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Stop. Saya mau nanya Pak Indra. Kenapa kok Allah ngasih rezekinya harus arah yang tidak disangka-sangka? Biar kita tidak menebak-nebak, tidak so tahu. Menguji keyakinan kan? Ya. Lah kalau disangka-sangka nggak perlu yakin juga Ibu udah tahu paling nanti dari si A kan begitu kan? Allah membuat sistem menguji tidak disangka-sangka itu. Kan ingin menguji keyakinan Bapak Ibu. Percaya nggak Bapak Ibu misalnya? Kalau percaya, buktikan. Nah setelah dibuktikan, dia jadi copy paste aja. Ah kemarin juga saya kalau nggak punya uang, kalau saya berbuat baik, tetap Allah pasti ngasih rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Kan jadi tenang. Jadi yakin itu. Jadi saya ulang-ulang ya, ayat-ayat Al-Quran itu Bapak Ibu, itu diaplikasikan ketika Ibu Bapak Ibu menjalani masalah kehidupan. Biar semakin lama semakin yakin. Kalau sudah semakin yakin, semakin dekat kepada Allah, doa mudah dikabulkan, ya selesai dong hidup. Masalah, kok kamu tenang aja kan? Saya yakin kok, Allah sudah menjamin setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Kenapa? Saya udah buktikan berulang-ulang, masa nggak yakin-yakin sih? Gitu loh. Ya. Oke. Paham nih, kayaknya Pak Indra paham nih ya? Paham. Insya Allah paham. Nah itu maksud saya, artinya tuh apa? Jadi antara pelajaran Al-Quran, ya, teori Al-Quran, dan kejadian yang kita hadapi selama ini jadi nyambung gitu loh Bapak dan Ibu. Jangan Al-Quran selalu kita baca, tapi pas menjalani hidup kok nggak nyambung. Dan itu banyak yang terjadi gitu loh. Kan sayang hidup cuman sekali kalau cuma dipakai khawatir ya Pak Indra ya? Ya betul. Iya, padahal kita pun tahu bahwa khawatir itu bisikan setan. Dan Bapak Ibu pun nggak mau ngikutin setan. Tapi kenyataannya akhlak dan sikapnya tetap ngikutin. Kan begitu. Baik. Ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya apa di surat 42 ayat 12 itu? Kerja tidak kerja pun kalau Allah melapangkan, ternyata masalah keadaan itu adalah urusan Allah. Melapangkan siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan siapa yang dia kehendaki. Bukan urusan keadaan diri kita. Jadi awas ya, jangan coba-coba tidak yakin kepada Allah ya, Bapak dan Ibu ya. Paham ini Bapak Ibu?
Baik, coba kita buka sekarang surat 3 ayat 2. Surat 3 ayat 2. Mm-mm. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Baik, saya mau nanya Pak Indra, apa maksudnya Pak? Kita sudah pasti akan terus diurus oleh Allah. Kenapa Dia Allah sudah harus berjanji. terus-menerus mengurus kita tuh kenapa Pak? Karena Dia yang menciptakan. Oke, atau saya gini lah, kasih analogi ya biar bisa teraplikasi ya. Pak Indra waktu kecil, itu tuh Pak Indra langsung kos sendiri atau di rumah orang tua Pak? Di rumah orang tua. Kenapa Pak? Karena Waktu masih beliau kecil. yang melahirkan. Ya artinya tuh kenapa kok Pak Indra waktu kecil itu masih bergantung kepada orang tuanya? Berarti Pak Indra tuh bisa ngurus dirinya sendiri atau enggak? Tidak bisa. Oke, karena posisi Pak Indra tidak bisa mengurus dirinya, maka tanggung jawab orang tua mengurus kita kan? Betul. Menyekolahkan kita gitu kan, memberi kita makan. Berarti pada saat Pak Indra diurus itu, posisi Pak Indra tuh mampu atau tidak mampu pada saat diurus? Tidak mampu. Oke, setuju nih? Saya kunci nih sekarang nih ya. Jadi kita buat rumus. Kalau yang terus-menerus diurus itu, berarti kita tuh mampu atau tidak mampu? Tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu. Kita saja waktu kecil diurus orang tua kita. Setelah kita dewasa bisa nyari orang sendiri, akhirnya kita bisa ngurus sendiri kan Bapak Ibu ya? Ya. Nah, maksud saya akan buat rumus. Rumusnya adalah kalau kita masih diurus, kalau kita masih dibantu, berarti posisi kita mampu atau tidak mampu? Tidak mampu. Tidak mampu. Jangan di tengah-tengah. Jelas ini? Tidak mampu. Sekarang Allah sendiri menyatakan di surat 3 ayat 2 itu. Bahwa Allah terus menerus. Berarti dari lahir sampai nanti kita mati. Allah akan terus menerus mengurus kita. Setuju nih? Setuju. Berarti manusia itu posisinya mampu atau tidak mampu? Tidak mampu. Oke. Kalau tidak mampu, yang dikhawatirkan apa? Akan down lah. Lah kan misalnya saya takut sakit. Dong kita juga nggak mampu menolak. Saya takut masalah saya tidak selesai. Wong kita juga nggak mampu untuk menyelesaikan. Pertanyaan saya, kalau kita tidak mampu, yang dikhawatirkan apa? Berarti kalau saya balik. Berarti orang khawatir, orang stres tuh, saya balik saja karena dia merasa mampu kan? Padahal manusia itu dasarnya mampu atau tidak mampu dengan ayat yang tadi? Tidak mampu. Tidak mampu. Ya sudah kalau tidak mampu. Kenapa Bapak Ibu merasa jadi bisa menyelesaikan masalah? Kenapa Bapak Ibu masih bisa merasa untuk menarik rezeki Bapak Ibu sendiri? Makanya ayat itu berlaku dari kita lahir sampai kita mati. Bahwa kita akan diurus Allah terus menerus. Tinggal sekarang bagaimana menempatkan rasa tidak mampu ini. Kan begitu kan? Di dalam menjalani kehidupan. Kan begitu aja. Jadi orang khawatir itu apa? Kesimpulannya kalau begitu. Karena dia merasa tidak mampu. Merasa mampu. Merasa mampu ya. Kan Bapak Ibu pusing punya masalah itu. Gara-gara kan merasa mampu untuk menyelesaikan kan? Iya. Nah, kalau Ibu sadar misalnya, loh kan yang bisa menyelesaikan Allah. Saya itu kan tidak mampu. Cuman karena Allah menolong. Ya apa yang dikhawatirkan? Iya. Ayo selama ini Bapak Ibu bagaimana menjalani? Pasti kalau Bapak Ibu khawatir dan bingung atau marah pun. Karena Bapak Ibu tidak merasa bahwa diri Bapak Ibu itu sebenarnya tidak mampu. Gitu loh. Karena nggak mungkin ayatnya yang salah kan? Pasti sikap kita, pikiran kita yang selama ini salah. Pasti secara tidak sadar kadang-kadang kita merasa mampu. Kan begitu kan yang terjadi kan? Iya. Nah itu yang terjadi. Makanya kalau dasarnya, oh ya menurut Allah tuh, Allah akan terus menerus kita. Berarti kan pasti kita tetap perlu bantuan Allah. Nah kalau kita merasa tidak mampu dan tetap perlu bantuan Allah, ketemu sombong itu dari mana kalau begitu? Halo, jelas ini Bapak dan Ibu? Jadi sumber awal permasalahan kehidupan kita tuh gara-gara apa? Kita merasa mampu. Merasa mampu. Seperti siapa? Manusia. 7 ayat 12.
Silakan Maindra. Ayat 12. Itu buka dulu Pak Indra moodnya. Pantesan nggak ada suaranya. Coba Sorry. ayatnya. Oke. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Itu perkataan makhluk yang mampu atau yang tidak mampu? Makhluk yang merasa mampu. Nah, ketika merasa mampu muncullah suatu permasalahan. Akhirnya dilaknat, turun ke muka bumi. Ya saya copy paste aja. Ketika Bapak Ibu menjalani suatu permasalahan hidup dan merasa mampu, ya itu yang akan terjadi. Pasti akan muncul suatu permasalahan. Karena hakikatnya, fitrahnya manusia itu harusnya dalam kondisi yang tidak mampu. Tapi tetap ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Ikhtiar supaya Allah mau menolong permasalahan yang kita hadapi. Itu aja sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ada pertanyaan ini? Silakan. Ya, Gimana kalau orang yang dikasih kemampuan yang bisa ngeramal gitu Pak Ustadz? Terus dan gimana juga kalau kita nih pada saat ada masalah, kadang kan memang suka ada pengaruh-pengaruh ya dari temen misalkan yang ngerasa datang ke sini yuk, nah ini bisa ngebantuin. Nah, kalau kayak gitu gimana Pak Ustadz? Baik, saya mau nanya, apakah dengan seperti itu tuh Ibu semakin yakin kepada Allah atau tidak? Itu aja dulu. Sebetulnya kalau sekarang tahu sama Pak Ustadz gini, jadinya kita memang malah jadi nggak yakin ya Pak Ya Ustadz. sudah, kalau gitu tinggalkan saja. Lah apa kan tadi saya bilang? Pak Ustadz, tapi gini kan ada juga nih yang orang pinter nih misalkan, tapi dia nyuruhnya tuh kayak ke agama-agama, misalkan coba zikir ayat ini berapa ribu, nah itu Pak Ustadz. Coba, baik, saya mau nanya ya, saya nanya ke Ibu. Zikir berapa ribu tuh untuk menyelesaikan masalah? Atau Ibu hanya ingin dekat kepada Allah? Untuk dekat kepada Allah ya. Iya dong. Kalau Ibu tujuannya untuk menyelesaikan masalah, berarti Ibu mampu. Dengan zikir itu Ibu bisa mampu menyelesaikan. Padahal kan yang bisa menyelesaikan, oke, kita ulang dulu ayatnya. Coba Pak Indra dibantu surat 10 ayat 107. Kan kita setuju Al-Quran sebagai pedoman ya? Jadi saya pakai Al-Quran saja. Surat 10 ayat 107. Rumusnya apa dulu dalam permasalahan itu? Oke, silakan. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Stop. Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Berarti semua permasalahan kehidupan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Betul? Bapak Ibu? Iya. Berarti dengan zikir 1000, 2000, 3000 pun, Bu Nunik ya, kalau misalnya Allah belum mau menyelesaikan, belum selesai bisa nggak? Nah, berarti bukan karena zikir kita kan? Iya. Nah, harusnya Ibu tuh bertanyanya gini, bukan dengan kemampuan ibadah kita yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Harusnya pola berpikirnya adalah, gimana sih caranya supaya Allah mau menyelesaikan. Iya. Nah itu Bu, jadi banyak akhirnya jadi stresnya kenapa? Kalau nggak selesai kan seakan-akan jadi zikir yang saya lakukan buat apa kalau begitu kan begitu harusnya nantinya. Saya udah sholat, saya udah sabar, saya udah sedekah, kok masalah saya nggak selesai kan biasanya jadi begitu larinya. Benar nggak? Kalau orang seperti itu berarti termasuk yang bersyukur atau yang tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Ibu tahu nggak konsekuensi tidak bersyukur? 14 ayat 7. Silakan Mbak Indra. Jazab. Nah, udah selesai. Ayat 7. Maka hatinya akan terus menderita. Ya. 14 ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.
Ada pilihan nggak Bapak Ibu? Ada Apa pilihannya? bersyukur atau tidak. Atau mengingkari. Bersyukur Allah akan menambah, kalau tidak Tidak ada Allah pilihan. akan mengazab. Jadi Ibu ingin yang mana? Yang bersyukur Berarti ada pilihan nggak? ya. Tidak. Ibu ingin diazab, pilihan. Enggak Ini Iya, makanya saya mau nanya. Berarti di sini ada pilihan nggak? Ada. nggak ada. Nggak ada. Tidak. Oh. Kecuali Ibu mau diazab, silahkan milih itu gitu loh. Kan itu nggak ada pilihan kan? Berarti Allah nyuruh apa kita? Berarti Allah nyuruh apa? Bersyukur. Supaya kita selalu bersyukur. Nggak ada pilihan, Bu. Yo. Masih mau mengeluh? Tapi kan wajar ya, silahkan aja. Berarti Ibu pilih diazab kan? Siapa yang selama ini ingin ditambah nikmat tapi milihnya ngeluh? Yo. Bagus. Pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Enggak. Kalau ada, saya tunggu. Saya Ustadz. Silahkan Pak Eko. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ustadz, di dalam conversation, di dalam pembicaraan pikiran saya ini masih korslet kadang Ustadz. Nggak apa-apa. Terus? Ini tadi, antara ikhtiar dengan keimanan ya Ustadz ya. Ya, silakan. Saya sebelumnya punya konsep gini Ustadz. Bahwa segala sesuatu itu kehendak dan ketetapan Allah itu adalah sebuah postulat atau aksioma yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Sementara ikhtiar itu adalah selalu bermata ganda atau bercabang. Karena apa? Ikhtiar kalau kita belajar masih bisa dua kemungkinan, bisa lulus, bisa gagal. Ya, kita betul. bekerja keras, bisa sukses, bisa gagal. Kita berobat, bisa sembuh, bisa tidak. Baik, terus tadi Ustadz menyampaikan bahwa kita ikhtiar itu untuk meningkatkan keyakinan. Betul. Nah, keyakinan yang perlu digarisbawahi ini, saya tadi mengambil kesimpulan, mungkin saya yang salah gini. Kalau saya ikhtiar ke dokter, terus dokter itu, terus dari situ sembuh, apakah keyakinan saya bahwa, oh dokter itu bisa menyembuhkan? Ketika saya ikhtiar, kalau saya belajar, saya pasti lolos UMPT. Oh berarti mendewakan belajar. Nah ini gimana Ustaz? Loh, makanya saya mau tanya, tujuan kita ikhtiar itu apa sih Pak? Mau kemana tujuan ikhtiar kita tuh? Apakah sembuh atau sehat? Atau hanya menjalankan perintah Allah untuk meningkatkan keyakinan? Itu aja dulu. Meningkatkan keyakinan. Ya, ya berarti kan nggak perlu mikirin masalah hasilnya dong Pak. Apakah menurut Pak Eko dengan tidak sembuh terus itu jadi sesuatu yang tidak baik? Tidak. Ya sudah, kalau gitu kan goalnya bukan masalah sembuh atau tidak sembuh. Ya. Goalnya adalah kita tuh semakin yakin nggak dengan ketetapan Allah bahwa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik. Yang menurut kamu tidak baik belum tentu menurut Allah tidak baik. Berarti goalnya itu bukan pada hasilnya. Goalnya itu adalah bagaimana kejadian ini mau baik tidak baik kita tetap yakin bahwa itu yang terbaik. Kan itu Pak maksudnya Pak. Betul, kesimpulan Ustaz betul. Tapi jangan sampai nanti ada yang beranggapan kalau kita ikhtiar, berarti kalau saya sakit harus ikhtiar berobat. Terus ternyata dokternya pas kebetulan bisa menyembuhkan. Terus kita punya persepsi bahwa dokter itulah yang membuat ikhtiar kita berhasil. Loh, kalau pemikiran seperti itu karena dari awal Bapak ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit kan? Ya. Kan awalnya karena pikiran Bapak dari awal seakan-akan dokter itu bisa menyembuhkan Bapak kan? Sehingga ketika misalnya dia benar-benar bisa menyembuhkan, akhirnya pemikiran itu akan muncul gitu loh Pak. Ya, mendewakan dokter. Nah, ya kan?
Tapi kalau dari awal Bapak saya hanya sekedar ikhtiar menjalani perintah Allah dan hanya Allah yang menyembuhkan, dokter ini hanya sebagai sarana, insya Allah efeknya nggak akan ke sana, gitu loh Pak. Ya. Ngerti nggak Pak? Bahkan misalnya ketika belum sembuh pun, ya sudah memang Allah belum mengizinkan untuk sembuh. Meskipun misalnya banyak orang sembuh dengan dokter itu. Kan niat awal penting ini, fokus awal kan harus diluruskan tuh itu. Makanya kita selalu mohon di jalan yang lurus tuh agar niat dan pikiran kita selalu di jalan Allah, gitu loh Pak. Betul. Kira-kira kalau begitu orang kecewa nggak dalam menjalani kehidupan? Tidak, Ustadz. Tidak. Makanya ketika Nabi Adam dan Siti Hawa, misalnya kalau dulu ya, misalnya ketika iblis menyuruh membisikkan dia, nanti kamu tidak akan termasuk golongan malaikat, nanti kamu tidak akan kekal di surga. Kalau Nabi Adam dan Siti Hawa mikirnya, ya sudahlah, terserahkan itu ketetapan Allah, itu kehendak Allah. Yang penting saya tidak menjauh mendekati kuldi, yang penting saya taat kepada Allah. Kalau tujuannya taat, kan selesai kan Pak? Ya. Karena digiring oleh iblis, supaya di pikirannya adalah nanti kalau nggak makan huldi dia nanti tidak termasuk golongan malaikat, terus nanti dikeluarkan dari surga. Nah ini karena tujuannya sudah hasil, bukan pada perintah Allah. Makanya tadi saya bilang ini orang kebanyakan Ustaz, salah mau tujuan nanya. Pak. Mangga silakan. Berarti kita nggak boleh berharap sembuh dong. Loh, pertanyaan saya, berdoa tuh boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan memang diperintah Allah. Kan kita ingin sembuh kan? Pertanyaan saya, tapi kalau belum sembuh, kira-kira kecewa atau tidak? Kebanyakan Biasanya sih kecewa. kadang suka kecewa sih. Ustaz. Kenapa kecewa? Kenapa? Karena dari awal, kan gitu kan tadi saya bilang, niat dan fokusnya itu sudah salah. Tidak yakin. Makanya saya di sini, saya tidak bicara ke hasilnya ya Bu ya. Yang saya godok itu prosesnya. Prosesnya supaya benar. Ketika Ibu fokus di jalan yang lurus, tetap memohon minta kesembuhan, silakan. Tapi kalau misalnya itu belum terjadi, Ibu sudah sadar betul, oh memang belum Allah izinkan. Gitu loh Bu. Oh tetap ini ketetapan Allah yang terbaik. Tetap kalau belum sembuh ini mungkin untuk mengukurkan dosa kita. Jadi itu dulu gitu loh. Makanya letak perbedaan orang beriman dan tidak beriman, itu bukan hasilnya loh. Sikapnya saat proses diuji oleh Allah. Paham ini Bapak Ibu ini? Ngerti nggak ini? Ya, Coba, Ustaz. mudah nggak? Iya. Jadi minta sembuh boleh nggak Bu? Boleh. Coba saya mau nanya, minta itu apa sih? Posisi kita minta tuh boleh menentukan atau tidak? Namanya kita minta itu. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Terus Enggak. kenapa Ibu jadi marah kalau permintaannya nggak dikasih? Halo? Ayo. Kalau Ibu cuman minta, kalau Ibu cuman mohon, bisa dikabulkan, bisa tidak. Namanya orang mohon kan posisinya kan tidak ada bargaining ya, Bapak Ibu ya. Ya. Pertanyaan saya, Ibu mohon, Ibu minta tolong ke saya. Kalau saya nggak nolong, Ibu marah nggak? Ya nggak boleh marah. Nah, yang namanya orang minta tolong, mohonnya terserah yang nolong dong, mau ditolong atau enggak. Kan begitu kan? Lah, pertanyaan saya, terus kalau misalnya Bapak Ibu sudah mohon terus kecewa, kira-kira aneh nggak Bu? Halo. Namanya orang mohon, nggak dikasih. Mohon loh, posisi mohon loh, bukan maksa. Namanya orang mohon, terus nggak dikasih. Boleh nggak kecewa? Mohon loh, bukan maksa loh. Nggak boleh harusnya. Lah terus kenapa Ibu selama ini jadi dari mohon jadi pindah ke maksa? Cirinya orang maksa tuh kecewa ketika tidak terwujud. Kan itu maksa itu. Iya. Coba di dalam Al-Quran, Allah tuh nyuruh kita mohon atau maksa? Mohon. Ya udah, namanya mohon tuh boleh dikasih, boleh tidak. Jangan gayanya mohon tapi sikapnya maksa. Siapa itu? Manusia. Saya. Jadi Bu Irma boleh ya minta-minta aja, memang disuruh kok. Yang saya salahkan tuh maksa. Iya. Itu sering orang itu dari mohon pindah ke maksa. Berarti sebenarnya latihan ya Ustaz ya. Kan namanya manusia pasti ya ada kecewanya gitu kan.
Iya, makanya Tapi supaya berarti mudah. memang harus berlatih terus ya Iya, Ustadz. ya betul, supaya mudah, makanya pikirannya dari awal digeser dulu, Bu. Tujuan kita ikhtiar itu apa? Kan itu tuh dalam rangka menggeser supaya ibu tidak kecewa banget gitu loh. Kalau ibu dari awal sudah, oh Iya. ya udah tujuan saya hanya Kadang memang ikhtiar. dari awal itu salah. Memang dari awal kan. Sekarang kalau ibu misalnya niatnya ke gedung sate, ya niatnya ke gedung sate, tapi kalau jalannya ke alun-alun kan tetap nggak nyambung kan, Bu? Iya, Sekarang Ustadz. kita niat dalam ikhtiar itu mendapatkan mencari ridho Allah. Tapi ujung-ujungnya fokusnya ke solusi hidup. Kan jadi nggak nyambung nantinya. Karena iblis tuh 0,1 derajat pasti dibelokkan. Gitu. Iya, Ustadz. Paham ini, Bu Irma, Pak Eko? Pak Eko, ngerti nih? Insya Allah. Kan segala sesuatu dilihat dari niatnya ya. Iya, Ustadz. Iya, Ustadz. Berarti dari awal ya harus lurus niatnya. Ya. Gitu. Lah gimana mau sampai, Bu, kalau dari awal niatnya salah? Ustadz. Iya, kadang kita suka nggak lupa suka lupa gitu kayak niat awalnya itu. Ya, ada evaluasi kan. Terus ya gimana, Pak Eko? Ustadz, berarti saya pada prinsip saya tadi, pemahaman saya yang bahwa ketetapan dan kehendak Allah itu adalah sudah aksioma, ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Sementara ikhtiar itu adalah sesuatu yang masih nisbi. Bisa iya, bisa tidak, itu boleh ya, Ustadz? Biar nggak pusing kondisinya gini, Pak Eko. Saya mau nanya, Pak Eko, ketetapan kalau orang sabar itu bersama Allah atau bersama setan? Allah. Oke, berarti Pak Eko tahu dong, kalau Pak Eko sabar itu bersama Allah. Ketetapannya itu kan, Pak, bisa dirubah atau tidak dirubah? Tidak bisa. Tidak bisa. Yang namanya sabar itu bersama Allah. Tapi pertanyaan kedua, manusia bisa memilih nggak, Pak? Halo? Memilih bisa. Bisa. Berarti ketetapan ke depan tergantung siapa? Manusia. Ya manusianya. Kalau Pak Eko sabar berarti nanti bersama Allah, maka Allah akan menolong. Kalau Pak Eko marah berarti bersama iblis. Kan intinya, yang maksudnya ketetapan yang Pak Eko bilang itu adalah rumus mutlak yang sudah terjadi. Api rumusnya menjadi panas. Kan begitu kan? Gula rumusnya adalah manis. Itu memang ketetapannya. Jadi kalau Pak Eko ingin buat teh manis, jangan pakai garam dong. Karena sunatullahnya itu tergantung dari kitanya sendiri. Gitu loh, Pak. Oke, surga dan neraka itu sudah ada nggak ketetapannya? Ada. Ada. Yang masuk surga itu ketetapannya orang apa? Baik atau jahat? Baik. Baik. Kalau yang masuk neraka? Jelek. Jahat. Nah, kita bisa milih nggak? Bisa. Bisa. Makanya saya bilang, Pak Eko mau di jalan yang lurus atau sesat? Kalau jalan yang lurus, ketetapannya pasti masuk surga. Kalau jalan yang sesat, pasti masuk neraka. Nah, yang lucunya orang sudah tahu ketetapan ini, tapi dia nggak mau mengambil pilihan. Saya ingin masuk surga, Ustadz, tapi saya nggak mau sabar. Kan begitu yang terjadi. Ya lucu dong. Yo. Begitu nggak, Pak Eko? Jadi ketetapan itu suatu rumusan yang sudah baku, kayak aturan lalu lintas lah. Harus punya SIM, lampu merah berhenti, lampu hijau maju. Itu kan suatu ketetapan kan, Pak? Iya. Nah, pilihannya di kita. Boleh punya SIM atau tidak. Tapi kalau nggak punya SIM, pasti ditilang. Kalau Pak Eko punya SIM, aman. Kan gitu kan? Iya. Jadi Allah sudah buat aturan mainnya. Gitu loh. Sekarang, tadi pertanyaan Pak Eko. Semua ujian hidup itu pasti selesai. Bagi siapa? Bagi yang mengikuti ketetapan. Dia tetap ikhtiar, dia tetap ridho, dia tetap iman, sabar, sholat. Insya Allah ketetapannya masalahnya selesai. Tapi kalau bagi yang tidak mengikuti ketetapan, selesai atau tidak, Pak? Tidak. Tidak. Gitu. Oke, semakin jelas nggak maksud saya, Pak? Iya. Iya, paham, Ustaz. Ada tapinya, silakan. Ya, artinya kalau dalam kondisi saat ini misalkan lagi situasi COVID, berarti kalau saya sakit, kan kita hanya kalau menggantungkan ikhtiar, kalau kita kan harus gini, oh iya saya yakin ini semua ketetapan dari Allah. Betul. Kita boleh ikhtiar, tapi di dalam ikhtiar itu kita tetap akan bercabang hasilnya. Bisa iya sembuh kalau dibawa rumah sakit,
bisa juga tidak. Oh iya, Tapi kan betul. kadang orang terperosok ke, oh harus ikhtiar dan harus berhasil lah. Ini kan yang Ini salah kan. orang Ustaz. mana nih? Orang dalam orang yang ngaji di sini atau di luar, Pak? Kalau yang di luar biarin aja gitu, maksudnya kita bahas yang di dalam aja. Ya baik. Nah, makanya tugas nanti setelah kita ngaji di dalam ini sampaikan ke yang di luar kan gitu kan, Pak? Iya. Dengan argumen yang tadi kita sampaikan. Gitu. Iya. Paham ini, Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu yang lain, ya, Bapak-bapak? Ya, ngerti ya, Pak Eko ya? Jadi prinsipnya ya, tetap pilihannya itu kembali kepada kita. Kenapa? Karena setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kalau semua ketetapan Allah, lah kenapa kita bertanggung jawab? Nanti bilang, lah kan itu ketetapanmu ya Allah. Nanti begitu nanti orang. Kan ayatnya jelas, setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Yo. Silakan, ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, boleh nanya nggak Ustadz? Oh, mangga, silakan. Ya kayak gini Ustadz, apa ya? Saya kan punya sekarang tuh punya tanggung jawab lah ya untuk menyekolahkan anak-anak gitu, membimbing mereka gitu. Ya. Nah, mungkin saya ada kesulitan di situasi ekonomi gitu loh Ustadz. Ya. Nah, sementara ini saya sejauh ini gitu punya usaha, misalkan kayak warung gitu ya, tapi sekarang udah nggak beroperasi gitu Ustadz. Nah, saya pikir gini, mungkin dengan menjual warung ini saya bisa bangkit atau apa gitu Ustadz. Ya, solusinya gitu. Nah, saya tuh pengen meluruskan niat biar nggak salah, biar nggak biar tidak berharap dengan suatu barang atau apa gitu Ustadz. Gimana tuh Ustadz niatnya? Coba Pak Indra buka lagi surat 29 ayat 2 dan 3. 29 ayat 2 dan 3. 29 Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Oke, Ibu kan dapat ujiannya sekarang ya Bu ya, ekonomi ya Bu ya. Ya Ustaz. Oke, jadi kata Allah semua orang yang mengaku beriman itu pasti akan diuji dengan berbagai macam jenis ujiannya. Itu kata Allah ya Bu ya. Baik, pertanyaan saya ke Ibu. Terus tujuan Allah menguji kita tuh untuk apa sih? Untuk mikirin bagaimana ke depan atau untuk apa Bu? Ini teori dulu, nanti saya aplikasikan. Tujuan Allah menguji kita. Kan itu tadi Allah bilang, apakah manusia dibiarkan saja hanya mengaku dirinya ngomong beriman, padahal belum Allah uji. Berarti saya mau nanya deh ke Bapak Ibu yang di ruangan ini, Bapak Ibu tuh merasa sudah beriman atau belum sih yang hadir di ruangan ini? Ya kalau merasa sih ya udah. Berarti kan ketika Ibu sudah mengaku beriman kepada Allah, Allah pasti uji nggak? Iya pasti. Nah berarti sekarang terjadi nggak Bu? Terjadi. Oke, pertanyaan kedua. Kalau sudah terjadi, sebenarnya Allah tuh inginnya apa sih? Kan begitu kan? Iya. Oke, lanjut ketiga. Ayat 3-nya Pak Indra. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Apa maksudnya, Bu Dea? Allah menguji itu tujuannya supaya Allah hanya ingin tahu mana orang yang benar, yang dusta. Itu maksudnya tuh apa? Allah ingin tahu apanya, Bu? Ingin tahu kebenarannya kali. Kita ingin tahu, oke. Betul, ingin tahu sikap kita. Betul nggak ini? Sikapnya. Sikap kita saat diuji. Allah nyuruh kita menyelesaikan atau Allah ingin melihat sikap aja? Sikap kali ya Ustaz. Sikap. Sekarang saya mau nanya. Kalau memang Ibu ngaku beriman kepada Allah, harusnya pas sikap diuji itu tetap tenang, tetap ridho, tetap ikhlas, selalu tetap menjalani ikhtiar, atau khawatir, bingung, dan sebagainya? Ya, tetap ridho insya Allah Ustaz. Nah, berarti tapi kan Ibu saya mikirnya gini Ustaz. Ya kita kan udah ridho gitu. Tapi kan saya bilangin gini, mikir saya, gimana Allah bisa nolong kalau seandainya kita juga nggak berusaha gitu. Belum, maksud saya gini. Pertanyaan saya,
Kalau ibu tetap yakin, tetap tenang, Allah tuh diam saja akan atau membuka jalan. Insya Allah yang membuka jalan, Ustaz. Berarti tolak ukurnya hati kita atau omongan kita? Hati-hati. Oke, sekarang pertanyaan, jujur aja. Kalau ibu benar-benar tetap yakin, tetap tenang, kira-kira ikhtiarnya tuh harusnya dipermudah atau dipersulit? Dipermudah. Harusnya ada pertolongan nggak? Harusnya ada. Berarti kalau belum, silahkan tanya ke hati ibu. Sikap ibu bagaimana saat diuji sekarang ini? Apakah kadang-kadang, aduh gimana ya? Atau begitu? Atau pokoknya saya jalan, saya tetap ikhtiar saja. Saya yakin ini Allah ridho, ini ketetapannya, saya jalani ya Allah. Buktikan, tunjukkan kepada Allah bahwa sikap kita tuh benar, akhlak itu benar pada saat kita diuji. Kalau ibu begitu, harusnya ada jalan. Oh. Iya. Jadi yang jawab tuh Al-Quran, Bu, bukan perasaan kita, bukan pikiran kita. Jadi Allah itu menguji Bapak Ibu, bukan untuk kita tuh berpikir bagaimana solusinya, enggak. Allah cuma ingin melihat sikap kita saat diuji itu benar atau hanya mengaku-ngaku saja beriman. Itu poinnya. Pertanyaan saya, kalau sikap kita sudah benar, kira-kira Allah kasih jalan nggak sebenarnya? Pasti. Mungkin, ya wajar ya namanya manusia ya. Mungkin pas kemarin pas ibu diuji masih aduh ini gimana ya anak. Kan begitu kan mungkin ini biasanya. Iya. Lah kalau begitu sikap kita benar atau salah? Oh. Ya itu. Jadi Al-Quran itu tidak mungkin salah. Rumusnya ketetapan yang tadi kita diskusi dengan Pak Eko itu pasti benar. Kalau sikap kita benar saat diuji, nggak mungkin Bu dilama-lamain ditolong Allah. Nggak mungkin. Ini ada Banadia ya. Nah, zaman saya Banadia. Waktu itu kondisinya COVID. Mual, udah muntah, udah ngap-ngapan. Saya kejar. Takutnya apa sih Banadia? Ya saya takut mati kalau ke anak saya bagaimana. Saya bilang Allah nggak butuh itu. Sembuh atau tidak itu Allah gampang. Saya bilang sikapnya diperbaiki. Akhirnya dia bilang memperbaiki. Ya Allah, sekarang saya pasrah mau mati-mati silahkan. Mau tidak-tidak. Tapi saya matikan dalam keadaan beriman. Akhirnya besoknya mualnya hilang. Jadi Allah tuh cuma perlu sikap kita. Karena semua jalan petunjuk itu dari Allah nantinya. Iya. Benar nggak? Kan tadi saya bilang di surat 14 ayat 7, jika kamu bersyukur Allah akan menambah nikmat. Jika kamu mengeluh Allah akan mengazab. Pertanyaan saya ke ibu, Allah tuh menyuruh kita selalu bersyukur atau pada saat dapat nikmat saja? Selamanya ya Ustaz. Lah kan silakan pilih, ibu pengen diazab atau bersyukur? Pengen diazab atau ingin ditambah nikmat? Ya ditambah nikmat. Harus apa berarti kata Allah? Ya harus tetap bersyukur. Ya udah selesai. Kalau ibu melakukan itu pasti ada ditolong. Ya tetap bersyukurnya itu maksud saya tuh gini Ustaz. Insya Allah ya kalau bersyukur itu saya alhamdulillah ya kalau misalkan kalau hati itu ya tenang lah dalam keadaan apapun gitu. Terus Allah. Yang jadi masalah apa kalau? Saya mikirnya gini, sikap kitanya apa harus stagnan diam di tempat gitu Ustaz atau kita harus bergerak kan begitu Ustaz? Pertanyaan saya, Allah tuh nyuruh ikhtiar atau nyuruh malas? Ya berikhtiar. Nah saya tuh mikirnya gini, nanya ke Ustaz tuh apakah dengan saya menjual warung itu, ya bagaimana cara saya meluruskan niatnya gitu Ustaz? Kan tadi saya tangkap, intinya Allah ingin lihat sikap ibu. Kalau masalah nanti terjual tidak terjual, kan itu nanti Allah yang ngatur ya Bu ya? Iya. Maksud saya itu jalan keluar nanti Allah. Apakah nanti ibu digiring untuk menjual dan memang terjual gitu kan? Atau misalnya memang nggak kejual terus ibu dapat bantuan dari yang lain kan bisa aja kan itu kan? Iya. Loh, ngerti nggak? Tapi yang penting itu sikap ibu dulu awal diperbaiki. Ya Allah saya ridho, saya terima ini apapun kondisinya. Nah setelah itu biasanya Allah memberikan petunjuk, memberikan jalan gitu loh Bu. Iya. Tiba-tiba ibu digerakkan apakah untuk menjual atau digerakkan ibu tetap ikhtiar menjual terus tapi nggak kejual-jual tiba-tiba ada orang yang menolong ibu kan itu gampang aja buat Allah. Iya, Tapi yang terpenting sikap awal kita di dalam menjalani proses ujian itu gitu loh. Ngerti nggak maksud saya Bu? Jadi kita itu bicara yang memang ini urusan apa ya? Menjadi urusan kita gitu loh. Oh urusan kita itu merubah sikap gitu loh Bu. Nanti urusan Allah adalah satu memberikan petunjuk setelah kita merubah sikap.
Yang kedua akan memberikan jalan apakah terjual atau tidak terjual. Nanti Ibu digerakkan semua itu nanti. Iya, Oke. iya, betul, Ustaz. Coba Ustaz. paham ya? Oke, Pak Indra tolong dibuka surat 18 Bu ayat Indira, 18. tolong bantu bentar Bu Indira. Salah ya. ayat bentar. Oke, 18 ayat 18. Silakan Bu Indra. Surat 18. Ayat 18. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Stop. Dan Berarti orang tidur tuh sadar nggak Bu Indra? nggak sadar. Nggak sadar. Terus lanjut. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Saya mau nanya, stop di situ ya. Kami membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Siapa yang membolak-balikan? Coba Bu Dea boleh jawab. Ya, Ustaz. Allah. Allah. Padahal dia nggak sadar kan si pemuda Al-Kahfi itu kan? Betul. Berarti bisa nggak Allah meskipun Ibu Dea nggak sadar, Allah nanti gerakan, misalnya jual atau tidak. Bisa nggak Bu? Bisa. Tenang saja, masalah itu mah. Sekarang yang penting sikap Ibu benar, sikap Ibu tetap ridho terhadap ketetapannya. Nanti update ke saya, harusnya pasti ada jalan. Iya, Ustaz. Jelas Bu? Iya, Jadi iya. sebenarnya Allah tuh simple kok Bu. Allah tuh tidak untuk membuat kita bagaimana kita menyelesaikan, enggak. Allah cuma ingin lihat sikap kita saja. Makanya coba dibuka di surat 8 ayat 53 Bu Indira. Ini saya ulang dulu ya, biar Bapak Ibu ngerti maksud ikhtiar di sini itu apa. Karena orang banyak yang salah juga. Yang Surat demikian 8. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Stop. diberikannya. Allah tidak akan merubah suatu nikmat atau keadaan. Kan sekarang keadaan Ibu anggaplah sulit ekonomi ya Bu ya. Ya, Oke, berarti yang merubah pasti Ustaz ya, sebenarnya. ya misalnya gini. Sekarang saya bilang, Allah tidak akan merubah suatu keadaan atau suatu nikmat. Berarti yang merubah keadaan siapa Bapak dan Ibu? Diri sendiri. Saya ulang. Coba ayatnya. Coba lagi. Allah. Coba Indira. Akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum. Berarti yang merubah keadaan itu siapa? Allah atau kita? Itu aja menurut ayat itu. Allah yang akan merubah. Setuju ini? Allah merubah berdasarkan apa? Lanjut. Hingga kaum itu mengubah apa Hingga kaum itu, halo? Kok hilang? Halo? Oke, coba bisa dibantu lagi? Pak Indra atau siapa? Ya, gimana Pak Ustaz? Coba dibuka surat 8 ayat 53. Surat 8, Anfal ayat 50. Anfal 53. Ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Berarti yang merubah keadaan siapa? Allah. Dasarnya apa? Lanjut terus. Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Hingga kaum tersebut merubah diri mereka. Mengubah apa? Dirinya tuh dirubah untuk jadi apa Pak Indra? Dari yang tidak yakin menjadi yakin. Dari yang tidak bersyukur menjadi syukur. Dari yang pusing menjadi tenang. Jadi kita tuh cuma disuruh merubah diri kita, ibu-ibu semua. Setelah diri kita berubah, yang merubah keadaan siapa nantinya? Allah. Dari kesulitan menjadi kemudahan. Dari ibu yang tadinya buntu menjadi lancar. Tetap yang merubah Allah berdasarkan perubahan diri kita dulu. Jadi bukan kita yang merubah keadaan ya Bapak Ibu ya. Berarti ikhtiar itu untuk merubah keadaan atau merubah diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Makanya ujung-ujungnya tujuan Allah menguji itu hanya ingin melihat akhlak kita saat diuji.
Tuh, orang pusing, orang bingung tuh karena biasanya fokusnya ikhtiar itu seakan-akan ingin merubah keadaan. Salah. Karena Al-Qurannya begitu. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya? Iya. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan? Ya Ustaz, jazakallah ya Ustaz. Oh Jazakallah iya, ya. sama-sama budaya. Ini buat semua, bukan budaya aja. Maksudnya biar paham. Karena kebanyakan orang tuh budaya gitu, terjebak ingin merubah keadaan. Salah, nggak akan bisa. Ya, mungkin sekarang waktunya memantaskan diri untuk Nah, jadi pantaskanlah diri kita supaya Allah merubah keadaan kita. Merubah keadaan tuh perlu biaya nggak, Budaya? Enggak, Ustaz. Enggak. Merubah diri sendiri nggak perlu kan? Nah, kalau merubah keadaan mungkin iya. Baik. Ada lagi? Silakan pertanyaan. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Jadi intinya sekarang, ayolah Bapak Ibu. Hidup itu cuman sekali. Setiap hari kita menghadapi suatu permasalahan-permasalahan yang berbagai jenisnya. Tapi intinya cuman satu kok, sama kok. Dengan masalah itu Allah ingin supaya iman kita meningkat. Kan begitu kan sebenarnya kan? Kalau iman kita sudah meningkat, efeknya apa? Pak Indra, kalau iman kita sudah meningkat, efeknya apa? Efeknya kita akan 13 ayat 29. Silakan. 13 ayat 29. 29. Efek dari kalau iman kita meningkat. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, jadi kalau kita meningkat imannya, efeknya apa Pak Indra? Menurut Al-Quran? Akan menjadi kebahagiaan. Apa? Kebahagiaan. Bahagia. Bapak Ibu cita-citanya ingin bahagia kan? Ya. Nah, berarti caranya adalah harus meningkatkan keimanan. Dengan apa caranya meningkatkan keimanan? Dengan ujian, dengan masalah. Kan begitu kan? Ya. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang sedang diuji. Termasuk budaya. Berarti kan bersyukur itu. Lagi diuji. Berarti Allah percaya budaya itu orang beriman. Karena ujian itu hanya untuk orang yang beriman. Baik, kalau gitu Bapak dan Ibu sekalian, ya cukup dulu mungkin. Sudah jelas ya, clear ya. Jadi yang akan saya kupas adalah pokoknya ngajinya gini ya. Ayat aplikasi kehidupan. Ayat aplikasi terhadap kehidupan. Supaya Ibu di dalam menjalani hidup itu sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Gitu loh Bu, Pak. Biar Bapak Ibu semakin lama menjalani hidup itu bukan semakin khawatir. Tapi semakin tenang. Kenapa tenang? Kalau Bapak Ibu menjalani Al-Quran dengan benar, Allah sudah menjamin tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Surat Al-Baqarah ayat 38. Jadi kalau sekarang saya balik, ibu-ibu masih khawatir dan tidak tenang, pasti Bapak Ibu kurang menjalani Al-Quran. Karena kalau Al-Quran benar-benar Bapak Ibu jalani dan praktekkan, Allah sudah jamin tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Itu sudah dijamin Allah. Berarti kalau ibu masih menjalani hidup bingung dengan masalahnya, pusing, berarti pasti kurang menjalani Al-Quran. Makanya ayat praktekkan di dalam kegiatan sehari-hari. Ayat Al-Quran praktekkan di dalam kegiatan sehari-hari. Begitu seterusnya Bapak dan Ibu. Paham Bapak Ibu sekalian ini? Insya Allah paham. Paham. Baik, kalau sudah paham, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu, dimaafkan ini Bapak dan Ibu ini. Dimaafkan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Maafkan. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.